Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan tertib sebagai penerapan Asmaul Husna. Ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan disayang Allah? Untuk mengenal Allah, kita harus mengenal nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Coba kita amati gambar berikut ini. Terlihat satu keluarga sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Apakah kalian telah mengetahui arti dari masing-masing Asmaul Husna? Allah memiliki nama-nama agung dan indah yang dikenal dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada subbab yang pertama, kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna dan artinya. Asmaul Husna berjumlah 99, dan yang akan kita pelajari ada 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Malik artinya Maharaja. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Allah yang mengatur segala urusan makhluk, mengatur kehidupan dan kematian, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, dan mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Allah memiliki kedudukan yang tinggi, Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Al-Qudus artinya Maha Suci. Allah adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah terbebas dari segala kekurangan. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Allah Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Allah pemberi keselamatan pada hamba-hambanya. As-Salam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. As-Salam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran.
Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Allah adalah Tuhan yang memberikan rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya, sehingga mereka dapat hidup tentram. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sebelum berlanjut ke subbab berikutnya, mari kita mengulang lagi nama-nama Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Al-Malik artinya Maha Raja. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Al-Quddus artinya Maha Suci. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah." Beberapa contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menahan diri. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman ketika bermain? Tentu saja marah ya. Marah itu manusiawi. Namun, hendaknya kita mampu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menahan diri merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Contoh sikap menahan diri yakni menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Sikap mandiri. Perhatikan gambar ini. Terlihat seorang anak sedang memakai baju sendiri, mempersiapkan perlengkapan untuk ke sekolah, dan juga memakai sepatu sendiri. Nah, anak ini menunjukkan sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak kecil. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Perilaku mandiri merupakan contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Cinta kebersihan. Perhatikan gambar ini. Terlihat sebuah masjid yang luas dan bersih. Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati.
Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, riya, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Menjaga lisan. Pernahkah kalian merasakan bahagia karena kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena temanmu juga? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan atau ucapan. Kadang ia membuat orang senang dan kadang membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan atau ucapan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah ketika berbicara, baik secara langsung atau melalui media sosial. Pikirkan untung ruginya sebelum berucap. Lalu, untuk apa sebaiknya lisan atau ucapan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengerjakan ilmu, dan beramal soleh lainnya sesuai dengan tuntunan. Kita harus selalu menjaga lisan atau ucapan kita dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Menjaga lisan atau ucapan salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Hidup tertib. Perhatikan gambar ini. Pada gambar-gambar ini menunjukkan kebiasaan hidup tertib. Tertib dalam sholat, tertib mematuhi peraturan lalu lintas, ketika upacara, dan juga tertib ketika menonton TV bersama. Ketika kalian berada di rumah, di sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban merupakan salah satu meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Kesimpulan materi kita kali ini yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan memiliki makna yang baik. Dengan mengenal dan memahami Asmaul Husna, kita bisa belajar menjadi orang yang lebih baik dengan melakukan kebiasaan mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Karena Allah adalah yang paling sempurna dalam sifat-sifat tersebut. Kita juga diajarkan untuk selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mendengar apa yang kita lakukan, sehingga kita harus selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.